Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada kitab Bulughul Maram, di mana pada kali ini kita akan membahas tentang bab pembatal wudu. Kita langsung saja kepada hadis ke-76 dari Anas bin Malik. Dia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, para sahabat menantikan pelaksanaan sholat isya hingga kepala mereka tertunduk. Artinya sambil nunggu waktu isya, ya, mereka menahan ngantuk mereka. Kemudian mereka melaksanakan sholat tanpa mengulangi wudhu. Jadi harus diperhatikan bahwa mengantuk atau hanya sekedar mengantuk saja itu tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau misalkan dia tertidur pulas, nah itu membatalkan wudhu. Adapun orang yang tertidur sambil duduk itu ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Pada intinya adalah kalau misalkan dia itu tidurnya pulas, tidurnya nyenyak gitu, sudah kesadaran sudah hilang, maka wudhunya batal. Sehingga kalau misalkan dia melakukan sholat, ingin melakukan sholat, wudhunya tersebut harus diulangi. Atau dia kembali untuk berwudhu, lalu kemudian melaksanakan sholat. Itu ya. Nah, jadi setelah tahu hakikat perbedaan antara tidur dan mengantuk, maka bisa ditetapkan bahwa tidur nyenyak itu membatalkan wudhu. Kita lanjut kepada hadis ke-73 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Fatimah binti Abi Hubaysh datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang senantiasa mengeluarkan darah istihadah sehingga aku tidak pernah suci, kata beliau ya. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan kamu meninggalkan sholat sebab darah itu berasal dari pembuluh darah yang pecah, bukan darah haid ya. Jika datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Sedangkan jika masa haid sudah berlalu, maka cucilah darah tersebut, lalu bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Terdapat lafaz yang lain mengatakan, kemudian berwudulah setiap kali hendak sholat. Artinya ya, untuk orang yang mengalami darah istihadah, bukan darah haid ya. Jadi setiap mereka ingin melakukan sholat, maka dia wajib berwudu. Jadi bagi perempuan yang mengalami darah istihadah ya, tetap melaksanakan sholat, tetapi ketika mereka setiap kali melakukan sholat itu, maka dia wajib berwudu. Nah, misalkan sekarang sholat zuhur nih, dia mau sholat, jadi dia harus berwudu dulu. Kemudian nanti setelah datang waktu sholat asar, maka dia kembali untuk berwudu lagi. Jadi inti nama, setiap melakukan sholat, maka dia wajib berwudu. Nah, begitulah ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tetapi ya, ada sebuah pertanyaan. Kalau misalkan ada orang yang sedang haid, kan itu otomatis tidak melakukan sholat. Apakah sholatnya itu diqadha atau tidak perlu diqadha? Jadi wanita yang mengalami haid tidak wajib mengqadha atau mengganti sholat yang dia tinggalkan selama dia haid. Dia tidak perlu ya, tidak perlu diqadha. Sedangkan wanita yang mengalami istihadah tetap wajib mengerjakan sholat
meskipun darah dari kemaluannya tersebut terus mengalir. Tetap ya untuk melaksanakan sholat. Kecuali memang darah itu adalah darah haid, maka ia tidak boleh melakukan sholat. Kita lanjut kepada hadis ke-75. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Aku adalah orang yang sering mengeluarkan mazi. Lalu aku menyuruh Al-Miqdad untuk menanyakan masalah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, keluar mazi harus berwudu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi air mazi itu membatalkan wudu. Di sini disebutkan bahwa mazi itu adalah lendir bening dan agak kental yang biasanya keluar pada waktu seorang bercumbu atau ketika mengingat-ingat atau menghayalkan jima, ya. Atau manakala hendak melakukan jima. Mazi keluar tidak memancar dan tidak membuat badan lemas setelah mengeluarkannya. Itulah mazi ya, perbedaan mazi dengan air mani. Bahkan terkadang keluarnya tidak dirasakan, tidak terasa terkadang. Keluarnya mazi ini dialami baik oleh pria maupun wanita. Pria perbedaannya kalau keluar mani, maka orang itu akan merasa lemas. Tetapi kalau mazi yang keluar, terkadang tidak disadari, ya, tidak membuat seseorang itu menjadi lemas. Kita lanjut kepada hadis ke-76 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya. Lantas beliau keluar melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kalau kita lihat syarah hadis ini, ya, derajat hadis ini adalah sahih. Ya, ia dinukilkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruqutni, Al-Baihaqi, An-Nasa'i, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dan selain daripada mereka. Hadis ini ya, meskipun dinyatakan dhaif oleh Imam Al-Bukhari dikarenakan Habib bin Thabit tidak mendengar dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Padahal sebenarnya hadis ini adalah hadis sahih. Pelemahan ini telah dibantah oleh para ulama. Bantahan yang dimaksudkan diantaranya dijelaskan oleh Ibnu At-Turkumani ya, dalam kitab beliau. Jadi intinya adalah hadis ini ada hadis sahih. Hadis tersebut ya sebagai dalil bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Karena mencium ya, karena mencium sudah pasti menyentuh. Mencium itu pasti menyentuh. Ya. Dan ketika mengalaminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu atau tidak mengulangi wudu beliau. Yang berpandangan demikian, ketika bersentuhan itu tidak membatalkan wudu adalah Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu begitu juga dengan pendapat Atha bin Rabahah, Tawus, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini pendapat mereka bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Yang kedua, menyentuh wanita baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat tidak membatalkan wudu seseorang kecuali jika keluar air mani atau mazi, maka wudunya batal. Batalnya wudu karena salah satu dari dua cairan itu keluar, ya, bukan karena menyentuhnya. Ya, baik. Yang ketiga, anjuran bersikap baik kepada istri karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istri-istrinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang perkara ini ada beberapa atau ada dua pendapat ya. Menyentuh perempuan itu membatalkan wudu,
Satu lagi mengatakan menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu. Ada lagi pendapat yang tengah-tengah. Ketika menyentuh perempuan itu dengan syahwat, maka wudhunya batal. Akan tetapi kalau tidak dengan syahwat, wudhunya tidak batal. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan cari aman, silahkan berwudhu. Kalau misalkan ada yang tidak berwudhu juga, itu mengambil hadis yang tadi. Bahkan di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha ya mencari Rasulullah pada malam hari tersebut. Beliau kira Rasulullah itu pergi ke istri yang lain. Akan tetapi setelah diraba-raba ya beliau dengan tangannya, ternyata beliau mendapati Rasulullah SAW sedang sholat dan beliau menyentuh kaki Rasulullah dan Rasulullah tidak mengulangi sholat beliau atau tidak membatalkan sholat beliau, kemudian tidak pula berwudu kembali. Beliau terus melanjutkan sholatnya tanpa berwudu lagi ya gitu. Intinya kalau misalkan ada yang bersentuhan nih laki-laki perempuan kemudian dia berwudu, silahkan, alhamdulillah. Ada juga yang bersentuhan dengan perempuan misalkan dengan tidak sengaja lalu kemudian dia tidak berwudu, lantas dia langsung sholat, itu silahkan juga ya. Kita lanjut kepada hadis ke-77 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian merasakan ada sesuatu dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid, terkecuali jika mendengar suaranya atau mencium baunya. Nah, kalau ada di antara kita ya, kalau ada di antara kita yang pernah mengalami hal demikian, ketika sholat, apakah ini kentut atau tidak gitu. Jadi pastikan ada baunya dan ada suaranya. Karena terkadang setan bermain. Nah, di dalam hal ini ya, oh kamu batal, kata setan. Maka kita tetap kembali kepada keyakinan yang tadi, ya tidak batal. Karena kalau misalkan kita kembali ke kaidah yang agung ya, keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Gitu. Ya kita harus pastikan bahwa memang benar-benar ada suaranya dan ada baunya, begitu ya. Lagiannya kita tidak boleh dengan begitu saja membatalkan sholat kita, ya itu tidak boleh. Maka oleh karena itu, kalau misalkan kita ragu-ragu dalam hal tersebut, tetap saja kembali kepada yang tadi. Ya, wudu kita tetap masih dalam keadaan suci. Kita lanjut kepada subbab menyentuh kemaluan tanpa syahwat bukan pembatal wudu. Hadisnya dari Tolak ya, bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki bertanya, aku telah menyentuh kemaluanku. Atau dia, si perawi berkata ya, ada seorang laki-laki menyentuh kemaluannya. Haruskah dia mengulangi wudunya? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak perlu. Karena sesungguhnya kemaluan adalah bagian dari anggota badanmu. Jadi seorang sahabat bertanya, apakah dia harus berwudu? Kata Rasulullah, tidak perlu, karena sesungguhnya kemaluan adalah bagian dari anggota badanmu. Nah, hadis ini ya diriwayatkan oleh 5 imam ahli hadis. Lalu kemudian ada hadis yang seakan-akan ini bertolak belakang daripada hadis yang tadi. Kita baca dari Bushrah ya, binti Safwan radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia mengulangi wudunya. Nah, sekali lagi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia mengulangi wudunya. Ini benar-benar bertolak belakang dengan hadis yang tadi saya bacakan. Ya. Padahal yang tadi
Sahabat bertanya, dia memegang kemaluannya, apakah dia hendak berwudu? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak perlu, karena kemaluan itu yang termasuk bagian dari anggota badan kita. Nah, jadi dengan hadis yang dua ini yang bertolak belakang, seakan-akan bertolak belakang ini, para ulama menyimpulkan, ya mengkompromikan begitu. Jadi kalau misalkan menyentuh kemaluan itu dengan syahwat, maka wudhu tersebut batal. Kalau misalkan menyentuh kemaluan dengan tidak syahwat, ya, maka wudhunya tidak batal. Tapi, nah, kalau misalkan untuk kehati-hatian menyentuh kemaluan, silahkan berwudhu. Nah, gitu. Biar lebih aman lah ya. Akan tetapi kalau misalkan ada, sekali lagi ya, kembali lagi, kalau misalkan ada yang misalkan nyentuh kemaluan ketika dia mandi misalnya, ketika dia mandi terus berwudhu pakai handuk tersebut, lalu kemudian tidak sengaja misalkan pegang kemaluannya, jadi itu misalkan kau dia berlandaskan kepada hadis ini, jadi dia tidak perlu berwudhu lagi, gitu ya. Tapi tetap saja ya tadi yang saya katakan, kalau misalkan untuk kehati-hatian, silahkan berwudhu lagi. Kita lanjut kepada hadis yang ke-80. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengalami muntah atau keluar darah dari hidung, mimisan lah ya, atau keluar kembali makanan atau minum dari perut atau minuman dari perut atau keluar mazih, hendaklah dia kembali berwudu, kemudian melanjutkan sholatnya yang tertinggal, dan janganlah berbicara sepatah kata pun. Tapi hadis ini ya statusnya adalah hadis dhaif, hadis lemah. Sebab apa? Para ulama sepakat bahwa keluarnya mazi itu membatalkan wudu. Akan tetapi muntah gitu ya, yang tadi yang saya sebutkan, ataupun keluar sesuatu dari mulut ya, keluarnya kembali makanan atau minuman dari perut ya, mimisan begitu ya, keluar darah, mayoritas ulama mengatakan wudunya tidak batal gitu. Sekali lagi ya, muntah, mimisan itu tidak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil sahih yang menegaskan hal ini. Muntah, Anda muntah, misalkan kita muntah, itu tidak membatalkan wudu. Terkadang ya, kemarin pas bulan Ramadan juga ada yang berkata muntah itu membatalkan puasa. Wudu saja ya tidak batal karena muntah, apalagi puasa. Jadi atau kalau misalkan Anda muntah, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk. Nah, gitu ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar mencantumkan hadis dhaif ini, nah ini penjelasannya ya, tidak lain untuk menerangkan kelemahannya. Itu bukan berhujjah dengan hadis ini. Intinya adalah kalau misalkan mazi, keluarnya mazi sudah sepakat ya, sudah sepakat para ulama bahwa batal, wudunya batal. Akan tetapi kalau muntah, mimisan itu tidak membatalkan wudu. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Kita lanjut. Hadis 81 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruskah aku mengulangi wudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, iya jika kamu mau. Nah, ini harus tanda petik ya. Iya jika kamu mau. Dia kembali bertanya, haruskah aku mengulangi wudu karena makan daging unta? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya harus berwudu. Bedakan dengan tadi ketika makan daging kambing. Rasulullah menjawab, iya jika kamu mau. Akan tetapi ketika sahabat ini bertanya tentang makan daging unta, Rasulullah menjawab, iya harus berwudu. Jadi kalau makan kambing boleh berwudu lagi, boleh tidak. Tetapi kalau misalkan makan daging unta, maka kita harus berwudu kembali apabila kita ingin melakukan sholat. Gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjut kepada hadis ke-82. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang mengusung jenazah, hendaklah dia berwudu. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan yang lainnya. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Syarah hadis ini, ya. Perintah dalam hadis ini dapat dipahami dengan makna anjuran, ya. Anjuran saja. Ini tidak wajib, ya. Tidak wajib ketika misalkan kita memandikan jenazah, maka hendaklah kita mandi gitu ya. Atau mengusung jenazah, hendaklah dia berwudu. Itu sifatnya anjuran, ya. Sebab mayoritas ulama berpendapat bahwa memikul ataupun memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Sekali lagi ya, memikul, memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Sehingga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dipahami sebagai anjuran saja. Jadi tidak ada susahnya juga ya. Kalau misalkan kita berwudu kita mendapatkan pahala. Apalagi kita setelah wudu itu membaca doa setelah wudu. Sudah saya jelaskan juga ya kemarin pembahasan sebelumnya. Maka orang yang berwudu dengan sempurna, lalu kemudian dia membaca doa setelah wudu, maka Allah akan membuka 8 pintu surga tersebut. Lalu kemudian si hamba ini boleh memilih dari pintu mana saja yang ingin dia masuk. Nah, sekali lagi ya, ini sifatnya adalah anjuran saja. Kita lanjut dari hadis ke-83. Ini masalah berwudu ya apabila hendak memegang mushaf. Dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu bahwa dalam surat yang dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm radhiyallahu anhu tertulis, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Malik secara mursal. Hadis ini sahih li ghairihi. Ya. Ia diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta beliau. Sama ya, memegang mushaf ini juga. Apakah ini wajib berwudu atau hanya sekedar anjuran saja? Ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan wajib berwudu, yang kedua mengatakan hanya sekedar anjuran saja. Berbeda halnya ketika orang yang membaca Al-Quran, padahal dia tidak berwudu ini ya, dia tidak berwudu dan dia tidak memegang Al-Quran, dia hanya sekedar membacanya. Itu mayoritas sepakat para ulama itu tidak mengapa ya, itu dibolehkan saja. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir dalam setiap keadaan. Sekali lagi, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyentuh mushaf ini ada 2 pendapat. Apakah kita wajib berwudu atau hanya sekedar anjuran saja? Di pendapat yang lebih kuat adalah itu hanya anjuran semata, bukan kewajiban atau bukan keharusan untuk berwudu. Tapi tetap ya, kalau misalkan kita kembalikan kepada ada, maka hendaklah kita berwudu untuk memegang mushaf ya, mushaf tersebut. Lebih baik nama kita berwudu saja. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjut kepada hadis yang ke-85. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekas, lantas beliau sholat tanpa mengulangi wudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan dia sendiri yang melemahkannya. Jadi hadis ini adalah hadis dhaif. Kalau misalkan kita baca ya syarah hadis ini ya, di sini disebutkan bahwa keluar darah karena luka atau berbekam, ya, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak, itu tidak membatalkan wudu menurut pendapat ulama yang paling sahih. Ya. Demikian juga ini termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Ya.
mereka ini mengatakan keluarnya darah ya, keluarnya darah atau berbekam baik sedikit maupun banyak, darah tersebut ya itu tidak membatalkan wudu ya. Di antara dalilnya adalah kisah seorang sahabat dari kaum Ansor yang terkena anak panah ketika sedang mengerjakan sholat. Oh iya ya betul. Dia tetap mengerjakan sholat sementara darah mengucur dari lukanya. Ini termasuk dalil mereka ya Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan bahwa walaupun keluar darah banyak ataupun sedikit itu tidak membatalkan wudhu kita berdasarkan riwayat tersebut. Kita lanjut kepada hadis yang ke-86. Tidur termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Ini juga sudah dibaca tadi ya di awal pembahasan kita. Namun untuk jadi wawasan kita saja, saya akan bacakan. Hadis ke-86 ini dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dia bertutur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata adalah pengikat dubur. Jikalau mata tertidur, maka pengikat dubur pun terbuka. Ini juga termasuk dalil ya. Sepakatnya para ulama mengatakan orang yang tertidur lelap, tertidur nyenyak itu wudunya sudah pasti batal. Nah, gitu ya. Kita beranjak kepada hadis selanjutnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan mendatangi salah seorang dari kalian lalu meniup duburnya. Maka muncullah keraguan di dalam hati bahwa wudunya telah batal. Ini juga tadi sudah dijelaskannya di pembahasan sebelumnya. Padahal wudunya itu belum batal. Nah, jadi jika salah seorang dari kalian mengalami hal demikian, maka janganlah membatalkan sholat sampai benar-benar mendengar suaranya atau mencium baunya. Ini juga redaksinya sama ya dengan hadis-hadis yang sebelumnya ya tadi yang di awal yang sudah saya bacakan. Intinya adalah kalau misalkan kita ragu apakah kita kentut atau tidak, maka tetap kembali kepada yang awal tadi. Ya, harus suaranya terdengar, lalu kemudian tercium baunya. Kalau tidak menemukan yang dua ini, maka lanjutkan sholat, jangan membatalkan sholat. Itu termasuk bisikan dari setan. Kata setan, oh kamu batal, kamu batal, kamu batal. Sehingga timbullah was-was atau keraguan dalam diri kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami hal demikian, maka tetap lanjutkanlah sholatnya sampai dia mendengarkan suara kentut tersebut, lalu kemudian dia mencium bau kentutnya. Oke, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Alhamdulillah, begitulah pembahasan kali ini tentang pembatal wudhu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau misalkan ada kesalahan, kekeliruan, itu datang dari saya sendiri. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.